Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Fa usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita hormati dan muliakan, Imam Syekh dan seluruh pengurus BKM dan para imam Masjid Baitus Salihin dan seluruh para jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin saya ulang sedikit bahawa hakikatnya jamaah salat subuh BBC seperti disampaikan Pak Mahirul belum kita mulai. Ini tentu sudah disebutkan juga tadi karena kondisi kita, ya, mungkin nanti saya singgung sedikit. Namun karena seperti sudah sampaikan Pak Mahirul, ada rumah yang kita galang dananya dari para jamaah yang sudah kita mulai bangun, dan dulu peletakan batu pertamanya kita solat di Masjid Al-Furqan Berawi, karena yang menerima ini adalah tinggal di Berawi, tapi tanah beliau ini ada di Gla Menasah Baru, maka kemudian rumahnya kita bangun di Gla Melasah Baru. Maka pada hari ini kita akan serahkan rumah tersebut. Maka masjid yang dekat dengan tempat penyerahan rumah itu adalah masjid ini. Maka kita hari ini akan menyerahkan rumah tersebut. Maka karena seperti sampaikan Pak Mahirul tadi, rumahnya secara proses pembangunan sudah siap 100%. Tentu di depan ini ada hari raya, maka apabila dapat kita serahkan sebelum hari raya dan pada hari raya penerima kemudian dapat menggunakan itu, ini tentu sebuah kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk memasukkan kebahagiaan dalam rumah-rumah orang-orang Islam. Maka inilah yang kita lakukan pada hari ini. Hanya saja jemaah yang mulia, ini Ustaz Irwandi, ya, pertama beliau biasanya setiap kita akan solat di mana, kemudian tausiahnya siapa, imamnya siapa, biasanya beliau menghubungi saya dulu untuk kemudian meminta konfirmasi. Tapi yang menarik untuk hari ini, beliau itu tidak konfirmasi ke saya, langsung tiba-tiba masuk ke WA saya, Safari Subuh BBC, Masjid Baitus Salihin, tausiah Ustaz Fahrudin, Imam Ustaz Sayuti. Waktu itu langsung saya terfikirnya, Pak Irwandi payah dek tiga melanggih. Kok kali ini beliau tanpa konfirmasi langsung sudah masuk ke saya. Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya renungkan, ini bahagian dari kecerdasan Ustaz Irwandi rupanya. Enggak jadi marah saya. Karena apa? Karena beliau paham kalau beliau konfirmasi ke saya, maka saya akan katakan kita hari ini solat saja, tidak ada tausiahnya. Kalau kemudian pihak masjid mengatakan ada tausiah, maka saya persilahkan orang lain.
Maka beliau tahu saya akan jawab seperti itu, maka beliau langsung tulis sehingga saya nggak bisa bantah lagi. Nah, itu bahagian dari kecerdasan beliau menurut saya dalam membaca bagaimana alur fikir saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik juga ini dari Pak Mairul, dan kalimat ini sering saya gunakan. Beliau kalau menghubungi saya dan bertanya di mana selama ini, sering jawaban saya di rumah. Sering jawaban saya di rumah. Dalam bahasa lain mungkin orang mengatakan lockdown. Kemudian beliau mengatakan, memang yang paling takut kepada neraka itu adalah Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sudah melihat langsung keadaan neraka waktu Isra Mi'raj diperlihatkan. Karena tahu betul bagaimana keadaan neraka, jadi Rasulullah paling takut kepada neraka. Yang kedua, setelah Rasulullah, siapa paling takut kepada neraka adalah sahabat-sahabat Nabi. Karena apa? Langsung Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj menceritakan bagaimana Rasulullah melihat neraka, dan kemudian tentu keyakinan sahabat kepada apa yang disampaikan Rasulullah sangat tinggi. Maka jadilah para sahabat ini adalah level berikutnya yang paling takut kepada neraka. Maka kata Pak Mahirul, ya, corona ini yang paling takut pertama adalah para dokter. Para dokter. Karena para dokter lah yang paling paham tentang virus ini dan penularannya, kemudian dampak-dampak yang akan terjadi. Setelah dokter, siapa level berikutnya? Keluarga dokter. Adalah keluarga dokter. Maka saya sering di rumah, kata Pak Mahirul, karena istri dokter, maka termasuklah dalam golongan yang kedua ini. Para jamaah rahimakumullah, ini bercanda beliau, tapi penuh dengan makna analoginya. Mungkin saya ini sedikit ya, dua hal, nanti kita masuk kepada hal lain. Jumat kemarin pemerintah Aceh setelah sebelumnya mengumpulkan ormas-ormas Islam dan juga hadir dari MPU, kemudian dari kesehatan, termasuk dari ormas yang diundang adalah Dewan Masjid Indonesia. Tapi saya ada kegiatan yang sudah terlebih dahulu nggak bisa saya hindari di Umardian, maka diwakili Ustadz Irhamullah. Apa yang dibicarakan kemudian berlanjut lagi dengan pertemuan berikutnya adalah tentang kondisi ya, pandemi corona ini yang di Aceh ini, ya, bila berbanding dengan dulu, ini angkanya sekarang malah naik. Dan kalau dulu adalah merupakan dari luar, orang-orang yang datang dari luar, kenanya dari luar, maka sekarang ini sudah disebut dalam istilah medis transmisi lokal. Sudah transmisi lokal. Nah, kemudian dalam keadaan seperti ini ditambah lagi banyak sekali beredar di media sosial hal-hal yang ya, apa namanya, dalam bahasa ini ya menyesatkanlah, dalam bahasa ekstrimnya ya. Ada yang mengatakan bahwa corona ini adalah rekayasa, ada yang mengatakan corona ini adalah proyek, ada yang macam-macam di media sosial. Nah, belum lagi ditambah ada masyarakat-masyarakat yang juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini yang karena tidak percaya mungkin, atau wallahu alam ya, jenazah Covid ini kemudian dibuka lagi, kemudian dimandikan lagi, kemudian diinikan lagi ya.
Maka pemerintah tentu dengan keadaan seperti ini amat khawatir. Amat khawatir. Apa yang dikhawatirkan bahwa ketika ini kemudian meluas, maka kemudian berujung kepada apa? Berujung kepada banyak orang yang harus ditangani. Ketika banyak orang yang harus ditangani, kapasitas ruangan isolasi di rumah sakit terbatas. Kemudian ventilator yang ada terbatas. Tenaga medis yang ada terbatas. Maka yang akan terjadi apa nanti adalah orang-orang yang kena ini tidak tertangani dengan baik. Ketika itu terjadi, kemana kemudian bolanya? Ya rakyat kepada pemerintah. Kepecik PBA munyahana, kepecik petugas munyo, macam-macam. Jadi ujungnya adalah kepada pemerintah. Maka pemerintah sangat khawatir dengan keadaan seperti ini. Maka harus masuk melalui jalur agama, memberi pemahaman kepada masyarakat. Maka pada Jumat kemarin, ini saya baca juga surat tadi ada di atas meja, dan saya menerima ini juga tentu. Ya, pemerintah sudah membuatkan teks khutbah Jumat yang diminta kepada para khatib untuk disampaikan Jumat kemarin terkait dengan perkara ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, saya sampaikan ke Pak Mairul, ya. Sekarang ini apa namanya tadi, keadaan kita belum kondusif, satu. Yang kedua, sekarang dengan ada media sosial, ini satu masalah tersendiri juga yang amat besar. Artinya mohon maaf, wal'iyazubillah, ya, kita berlindung kepada Allah. Kalau misalnya didapati ya ada yang positif dari kegiatan safari subuh ini, maka ini kemudian akan masuk berita mendunia. Ini klaster baru. Disebut dengan klaster baru. Maka apa yang kemudian akan dilakukan kalau satu dapat? Maka akan dilakukan kemudian orang-orang yang ada di situ itu akan dilakukan rapid pertama, langkah awal kemudian dinaikkan kalau reaktif kepada swab karena karakteristik daripada virus ini. Ketika ditemukan lagi jamaah lain beberapa, nah inilah kemudian menjadi isu internasional bahwa jamaah BBC ini membuat klaster baru untuk virus corona. Dan ini akan mendunia, ini masalahnya. Kalau dulu ada apa-apa lokal saja atau sekitar ini, sekarang mendunia. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin sedikit saja bagaimana sesungguhnya dan ini isi dari teks khutbah Jumat yang dibagi kemarin, walaupun tidak persis tapi maksudnya adalah sama. Saya ingin menggunakan narasi saya, tidak mengikut itu, tapi ininya sama karena saya sudah baca juga teks tersebut. Bagaimana kita sebagai muslim dalam menyikapi wabah seperti ini? Itu sudah ada tuntunannya. Karena Islam ini adalah agama yang ajarannya alami syumuli. Dia universal dan komprehensif. Tidak ada aspek kehidupan yang belum ada ketentuan dalam Islam. Semuanya Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Dan ini semua adalah untuk menghadirkan kehidupan yang bahagia bagi manusia dunia dan akhirat. Nah, terkait dengan bagaimana menyikapi bila ada wabah seperti ini, maka Islam sudah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memberikan tuntunan kepada kita. Dalam hal ini ada beberapa hadis yang tampak hadis ini secara zahir maknanya bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam kajian ilmu hadis, ya,
ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang zahirnya saling bertentangan. Tetapi para ulama meyakini tidak mungkin ini saling bertentangan, karena sumbernya satu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian ketika artinya bentrok? Maka para ulama ahli hadis mendalami ini untuk kemudian mencari bagaimana menempatkan hadis ini secara proporsional yang akhirnya tidak saling bertentangan. Maka ini menjadi salah satu cabang dari ilmu hadis, disebut dengan ilmu mukhtalafil hadis. Ilmu mukhtalafil hadis, ilmu yang khusus mempelajari hadis-hadis yang zahir maknanya bertentangan dengan hadis yang lain. Alhamdulillah saya selama lockdown ini sudah membaca satu kitab secara selesai dari A ke Z yang khusus membahas tentang ilmu mukhtalafil hadis ini, ditulis oleh ulama atau doktor dari Palestina. Para jamaah yang mulia, termasuk yang diangkatlah tentang bagaimana menyikapi terhadap wabah ini, ada ditemukan hadis-hadis zahirnya saling bertentangan. Dan rupanya ketika hadis ini diselesaikan, inilah sikap kita dalam menyikapi virus yang mewabah. Pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Dia hadis baru dianggap saling bertentangan bila hadis-hadis tersebut derajatnya sahih. Tapi bila ada hadis yang makna zahirnya bertentangan, satu dhaif, satu lagi sahih, ini tidak dianggap bertentangan karena yang dhaif ini enggak bisa pakai. Nah, sekarang masalahnya setelah diteliti, hadis-hadis ini semuanya sahih derajatnya. Semuanya sahih derajatnya. Nah, maka kemudian perlu diselesaikan. Maka hadis la adwa ini adalah hadis sahih. Ya. Hadis derajatnya sahih. Apa makna la adwa? Tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada apapun penyakit yang menular. Nah, kalau kita lihat zahir daripada hadis ini, berarti Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Berarti corona ini enggak ada. Penularan corona enggak ada. Kalau zahirnya. Mungkin saya teruskan sedikit biar connect ketika diselesaikan ini. Wala tiyarata. Apa makna tiyarah? Dari kata ta'ir, burung. Maksudnya bagaimana? Dulu orang Arab di zaman jahiliyah, kalau ingin berpergian ke suatu tempat, dia ambil burung. Kemudian burung ini diterbangkan ke udara. Kalau burung ini nanti terbangnya ke kanan, jadi dia berangkat. Kalau terbangnya ke kiri, enggak jadi dia berangkat, karena diyakini akan ada masalah nanti di perjalanan. Ini namanya dalam bahasa agama khurafat. Sesuatu yang enggak ada hubungannya antara burung terbang ke kanan dengan burung terbang ke kiri, dengan apa keadaan ke depan, enggak ada hubungannya. Tapi ini diyakini oleh masyarakat jahiliyah. Wala hamata. Apa arti hama? Adalah ruh pada orang yang sudah meninggal dibunuh, itu masuk kepada ahli warisnya atau kerabatnya, kemudian minta minum, minta makan, bahkan minta untuk tuntut balas membunuh orang yang membunuhnya. Ini juga adalah keyakinan yang tidak benar, bahwa ruh itu kembali lagi. Apalagi meyakini ketika dia minta tolong bunuh si ini, dia yang bunuh saya. Kemudian kita jadikan ini sebagai dasar untuk membunuh orang itu, ini adalah perkara yang bermasalah. Wala safara. Apa arti safar? Adalah para ulama hadis ada beberapa makna. Di antaranya adalah safar diambil dari bulan Safar. Apa artinya wala safara? Adalah
Orang-orang jahiliyah dulu meyakini bulan Safar ini bulan sial. Bulan Safar, bulan sial. Maka Nabi mengatakan, la safar, tidak ada sial di bulan Safar. Semua bulan dalam Islam ini baik, semua hari baik. Yang enggak baik cuma kita di dalamnya kayak mana. Ini jamaah rahimakumullah. Maka hadis ini kalau dilihat zahirnya berarti Nabi mengatakan enggak ada apapun penyakit itu menular. Ini satu sisi. Ditemukan hadis-hadis lain dengan derajat juga yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika terjadi debat, ya, dan setelah debat malah ketika Umar berkunjung ke negeri Syam, sampai di perbatasan dijemput oleh gubernur negeri Syam waktu itu Abu Ubaidah ibn Jarrah dan memberitahu di negeri Syam sedang mewabah penyakit. Lalu Amirul Mukminin bermusyawarah dengan para sahabat yang ada yang di situ yang ikut dalam perjalanan baik Ansar maupun Muhajirin, kayak mana sikapnya. Timbul khilaf. Ada yang mengatakan tetap masuk ke negeri Syam walaupun sedang mewabah. Ada yang mengatakan kita cancel, balik ke Madinah. Maka akhirnya Amirul Mukminin mengambil keputusan membatalkan kunjungannya ke negeri Syam akibat sedang mewabah virus. Maka sikap Amirul Mukminin diprotes oleh gubernur Abu Ubaidah ibn Jarrah, gubernur Syam, dengan mengeluarkan kalimat tauhid, atafirru min qadarillah ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, engkau mau lari dari ketentuan Allah, ya. Maknanya bahwa, hai Amirul Mukminin, kalau Allah berkehendak kena, pulang ke Madinah pun akan kena. Kalau Allah berkehendak enggak kena, datang ke negeri Syam pun enggak akan kena. Apa takut kali? Ini kalimat Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Lau ghairuka qala hadha. Maunya janganlah orang sekelas anda mengeluarkan kalimat ini, hai Abu Ubaidah. Masa anda seorang sahabat yang besar, anda orang yang alim, anda gubernur, keluarkan statement seperti ini, orang awamlah yang keluarkan kayak gini. Lalu Amirul Mukminin mengatakan, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita ini lari dari satu ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang lain. Allah menentukan bahwa virus ini akan menular dengan begini-begini. Kayak mana biar enggak kena? Maka kita menjauhi dari proses penularannya. Ini berarti pindah dari satu ketentuan kepada ketentuan yang lain. Lalu Amirul Mukminin memberikan logika tauhid kepada Abu Ubaidah melalui pertanyaan. Ya Aba Ubaidah, law kana laka wadiyani. Hai Abu Ubaidah, kalau kamu punya dua lembah, ya, satu makhsab, yang satu lagi adalah majdab, satu subur, satu kering, enggak ada rumputnya, kamu akan ngembala onta di mana? Tanpa dijawab Abu Ubaidah, Umar mengatakan, bukankah kamu mengembala onta di tempat yang subur, mengembala karena Allah? Nah, kalau paham tauhidmu tadi, kalau Allah berkehendak kena, kalau enggak. Berarti kalau Allah berkehendak, onta kita ini kenyang, kita gembala di enggak ada rumput tetap kenyang. Kenapa enggak gembala sana? Kenapa Anda mengembalanya di yang ada rumput? Kenapa tidak mengembala di tempat yang enggak ada rumput dengan keyakinan enggak apa-apa, saya bawa onta saya ke tempat enggak ada rumput, kalau Allah berkehendak kenyang tetap kenyang, bawa. Umpama contoh logika tauhid lainnya. Orang dengan bahasa medisnya hiperglikemi, artinya darah manisnya tinggi, DM. Allah menentukan pada nasi itu tinggi kadar gula darahnya. Maka orang yang DM biar enggak meningkat DM-nya, apa yang harus dia buat adalah dia tidak makan
ya, makanan yang Allah tentukan di situ kadar gula darahnya adalah tinggi. Tidak dengan menggunakan logika tauhid, kalau Allah berkehendak tinggi, kalau enggak. Sehingga orang dengan DM tinggi, kepajuh buah nabak hidup kini. DM-nya 360. Ketika ditanya, dan DM kok nebuh pula dah? Alah, punya kehendak Allah mati punya hana apa urutan. Ini namanya dekaka. Namanya dalam bahasa agama adalah tawakal. Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya Wasaya Rasul, guru besar Al-Azhar Mesir, mengatakan hal seperti ini namanya tawakal, bukan tawakal. Karena tawakal yang benar dalam pemahaman ulama adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'a mubasyaratil asbab. Menyandarkan sesuatu kepada Allah dengan melakukan asbab. Orang misalnya sakit, kemudian dia tidak berobat. Ketika dibilang orang, alah, punya kehendak Allah boleh punya hana bahagia ulun. Ini bukan tawakal namanya seperti ini. Kalau tawakal adalah apa? Dia berobat, tetapi dia tetap berdoa dan meyakini yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah meletakkan ketentuan pada obat-obat tertentu bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Ini jawaban Amirul Mukminin kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, jamaah yang mulia, akhirnya datanglah sahabat yang kaya raya miliarder, sudah pernah kita bahas dulu. Apa kata beliau? Dalam musyawarah tadi belum ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu ilaiha. Kalau kalian dengar di satu tempat ada sedang mewabah virus, kalian jangan datang ke tempat itu. Wa idza waqa'a biha wa antum fiha fala takhruju minha firara minhu. Tapi kalau sudah terjadi, kalian kebetulan tinggal di situ, jangan kalian keluar dari situ. Nah, hadis ini rawahu Bukhari dan Muslim dengan tegas menunjukkan kepada bahwa ada penyakit-penyakit yang menular. Dengan pernyataan Rasulullah, kalau ada penyakit yang menular, mewabah sifatnya, ya bukan menular 1-2 orang, tapi mewabah, jangan datang ke tempat itu. Berarti pertama Rasulullah mengatakan ada penyakit yang menular. Kedua, Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan pencegahan. Jangan masuk ke situ. Yang kedua, kalau terjadi kita sudah di situ, jangan keluar. Ini pencegahan juga. Karena kalau kita keluar akan kita bawa lagi virus itu ke mana-mana tempat. Kayak sekarang corona terjadi hampir di 120 negara di dunia. Orang banyak yang mengatakan bahwa kenapa dulu kan ada juga wabah-wabah tapi nggak seluas ini. Ya dulu orang nggak kemana-mana. Paling wabah tak bawah mukim. Karena orang nggak kemana-mana. Sekarang orang dengan transportasi ini kemudian kemana-mana. Maka kenapa negara sangat keras untuk kemudian melakukan tadi penutupan negaranya, ini untuk menutup ini. Karena kalau dibuka, orang-orang luar lah yang akan datang kemudian membawa ini, dan kemudian jadilah transmisi lokal, jadilah sesuatu yang berbahaya. Yang kedua, ditemukan juga sabda Nabi SAW dengan derajat yang sahih, firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Kalian harus lari dari orang yang sakit kusta, ya, seperti kalian lari daripada singa. Ini Rasulullah berarti memberikan juga pengetahuan ke kita bahawa penyakit kusta itu menular. Jangan dekat dengan orang seperti itu. Dengan derajat yang sahih juga Rasulullah mengatakan, la tudimun nazar ilal majzum. Jangan tengok lama sama orang yang penyakit kusta. Karena apa? Dengan tengok itu akan menular. Nah, hadis-hadis ini di sisi yang lain menunjukkan bahwa Rasul mengatakan ada memang penyakit-penyakit yang mewabah dan dia menular. Dan kita harus melakukan langkah pencegahan bila itu terjadi. Nah, maka ulama hadis tadi menyelesaikan hadis tadi, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Setelah kemudian dilihat sababul wurudnya bahwa hadis la adwa
Itu adalah hadis Rasulullah memperbaiki pemahaman orang jahiliyah, bukan untuk menafikan tidak menularnya sebuah penyakit atau virus. Maka makna la adwa adalah bahwa tidaklah sebuah penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ada intervensi Tuhan. Itu maksudnya. Karena orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwa sebuah virus itu atau penyakit menular dengan sendirinya, gak ada hubungan dengan Tuhan. Ini pemahaman jahiliyah. Sebagaimana mereka memahami tadi, kalau burung terbang ke kanan, ini oke kita pergi. Kalau ke kiri, enggak oke ini. Nah, mereka memahami juga bahwa penyakit itu menular sendirinya, gak ada urusan dengan Tuhan. Ini Nabi perbaiki. La adwa, penyakit itu menular, dia tetap terkait dengan kehendak Tuhan, bukan menular dengan sendirinya. Memang dia punya sifat menular, tapi dalam menular atau tidaknya tetap terkait dengan kehendak daripada Rabb. Ini makna dari hadis la adwa. Maka dia tidak bertentangan dengan hadis tadi. Bahwa hadis tadi Rasulullah mengatakan ada virus-virus yang menular bahkan mewabah, dan kita diperintahkan untuk mengambil kemudian usaha-usaha pencegahan. Maka penyelesaian hadis inilah kemudian jadi sikap. Dan inilah yang juga diminta oleh pemerintah. Bagaimana sikapnya? Tentu pertama jamaah yang mulia, ya. Tadi yang mengatakan rekayasa dan sebagainya. Sekarang kan di hadapan kita dan ini kenyataan. Corona ini ada. Bahkan update sampai sekarang ini, ya, yang kemarin saya buka. Ya, sekarang tentu bertambah terus. Sudah 15 juta orang di dunia. Amerika negara amat kuat di dunia, superpower dari segala sisi. Ini selalu sekarang ranking pertama. Tiap hari mencatat rekor 75.000 orang positif per hari. Amerika sudah mencatat 1,4 juta penduduknya terinfeksi dengan ini. Dan sekarang sudah meninggal orang dari virus ini mencapai angka yang saya baca kemarin sudah lebih daripada 640.000 orang. Dan di kita kenyataannya juga angka ini meningkat. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini sesuatu yang real di depan kita. Dia adalah menular dan sudah menular ke banyak orang dan sudah mengakibatkan kematian. Maka tentunya apa jamaah rahimakumullah? Ya, kita harus melakukan tetap usaha-usaha pencegahan. Usaha-usaha pencegahan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para ahli. Dalam segala hal kita dituntut oleh Allah untuk mengikuti petunjuk tuntunan ahlinya. Dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang paham sesuatu yang kalian tak paham. Ini di medsos kadang-kadang yang komen tentang virus adalah ahli cabai. Yang komen tentang virus adalah ahli fikih. Yang komen tentang virus adalah ahli penggemukan sapi. Komen tentang virus bukan bidangnya, bukan kompetensinya. Ini yang membuat urusan jadi ruwet. Ponyo pegah, poji pegah lagi ahli virus. Yang bisa dipegang adalah hanya yang pakar di bidang ini. Maka dalam hal ini tentu siapa jamaah yang mulia? Adalah pemerintah. Karena pemerintah adalah diangkat untuk mengurusi rakyat. Dan mereka menetapkan orang-orang yang ahli untuk ini. Untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat informasi yang benar secara ilmiah. Maka apa yang sudah disampaikan dari usaha-usaha pencegahan sekarang? Pakai masker, kemudian jamaah rahimakumullah sering cuci tangan, menghindari kerumun dan sebagainya. Ini kita usahakan. Bahagian daripada tadi mengambil asbab. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah juga ini kenyataan juga di hadapan mata kita. Hadis tadi bahwa corona menular, betul sifatnya menular. Dan menular menurut ahli begini. Maka harus dicegah begini. Tapi dia tetap terikat dengan kehendak daripada Allah.
Maka kita selain melakukan langkah-langkah usaha, doa. Saya berfikir setelah membaca, mendengar ya dari istri saya kayak mana virus ini dan sebagainya, saya berfikir bahwa memang untuk menghindar dari virus ini enggak kena itu super sulit. Super sulit. Hanya kuasa Allah lah yang bisa hindarkan kita untuk tidak kena daripada virus ini. Seorang dokter, tidak saya sebut nama ke saya, dulu malah di awal-awal mengatakan ke saya, ini bisa sampai nanti level semua orang kena, tinggal imunitas badan aja. Melihat kepada sistem penyebarannya yang amat mudah. Sekarang apabila ada satu orang positif kan kemudian dirapid orang sekelilingnya, ditemukan lagi beberapa yang reaktif, di swab kemudian dapat lagi beberapa yang real dia adalah positif. Nah, itu sekedar interaksi. Nah, maka amat sulit untuk kita memang menghindar dengan sistem penularan ini. Nah, maka kita selain usaha tadi, doa. Banyak-banyak kepada Allah. Kebenaran daripada tadi hadis bahawa sebuah penyakit yang memang sifatnya menular, tetap menular tidaknya lah tergantung kehendak Allah. Real di lapangan. Perhatikan, satu orang positif bahkan sudah meninggal. Dan ini tidak rekayasa. Swabnya positif, gejalanya jelas, dia sampai dibantu ventilator, kemudian meninggal dengan alat bantu pernapasan, real meninggal corona. Okey. Maka diceklah istrinya positif juga, bisa jadi tanpa gejala umpama. Ada anaknya 5, dicek lagi anak-anaknya 2 positif 3 negatif. Logika penularan ini semua harus kena, tapi kenyataannya 2 anaknya positif 3 negatif, padahal interaksinya sama. Nah, pasien yang mohon maaf misalnya ya, datang ke IGD dengan katakanlah tidak dicurigai COVID, tapi perkembangan klinisnya kemudian menuju ke COVID dan kemudian di swab dia positif COVID, terpaksa siapa yang pernah tangani ini kemudian di swab ulang. Maka ketika di swab ulang, dokter dan perawat yang menangani ini di IGD ada yang positif, ada yang negatif. Padahal sama-sama ini memegang orang ini. Kok ini positif, kok itu negatif? Karena tetap terikat dengan tadi kehendak daripada Rabb. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah tadi ya, sikap kita adalah penyelesaian daripada hadis ini. Usaha untuk mencegahnya tetap itu bahagian daripada mengambil asbab, doa yang banyak. Karena tidak ada yang kuasa melihat kepada sistem penularan ini kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala agar lindungi kita. Tadi setiap solat dibacakan ini. Ini para jamaah rahimakumullah. Terakhir sedikit masuk ke bab kita, bahawa para jamaah rahimakumullah, di antara nilai yang kita diajarkan oleh proses ibadah puasa yang kita jalani selama Ramadan, itu banyak sekali nilainya yang ditanamkan kepada kita. Saya mau ambil satu saja. Di antaranya adalah nilai kedermawanan. Puasa mendidik orang yang berpuasa untuk kemudian dalam hidupnya menjadi orang yang dermawan. Walaupun dalam lahirnya dia membawa sifat yang pelit. Kita sudah pernah bahas bahawa akhlak manusia ini dia ada 2 tipe. Satu bawaan, satu perolehan. Kemudian dalam jenisnya nanti ada yang tercela, ada yang terpuji, mazmumah dan mahmudah. Ada orang lahir dengan akhlak yang pelit. Saya sudah pernah cerita, ada anak kecil umur 2 tahun tak paham baik buruk dia, dikasih permen sama orang tuanya banyak, ada 5, untuk diajar ke anaknya kasih ke teman. Waktu orang tuanya bilang, nak kasihlah kawan-kawannya, kasih nak, kasih. Ini anak lahir bawa sifat pelit. Nah, tapi semua sifat buruk ini dalam kemampuan manusia merubah.
dalam kemampuan manusia merubah. Maka Allah mewajibkan manusia ini usaha untuk merubah, dan akan dihukum di akhirat bila tidak melakukan usaha untuk merubah itu dan hidup dengan sifat buruk yang bawaan tadi. Okey, puasa mendidik orang yang berpuasa untuk kemudian memiliki sifat dermawan dalam hidupnya. Ini diajarkan melalui apa? Melalui proses kita banyak bersedekah selama Ramadan. Rasulullah ketika ditanya, sedekah yang afdal Rasulullah mana? Sedekatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah dari pernyataan Aisyah adalah orang yang paling dermawan sepanjang hidupnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang paling dermawan. Dalam kitab-kitab tentang sirah nabawiyah, apalagi khusus mengumpulkan tentang sifat-sifat Nabi, misalnya Imam At-Tirmidzi menulis satu kitab khusus sifat-sifat Nabi namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bahawa Nabi dalam hidupnya tidak pernah menolak kalau ada orang yang minta bantuan. Sampai enggak punya apa-apa pun mau diberi, Nabi kemudian janji, kamu sudah lihat saya enggak punya apapun yang bisa saya beri, tapi saya janji bila ada nanti saya kasih. Nabi belum pernah nolak kalau ada orang yang meminta. Jamaah yang mulia, kata Aisyah, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Tapi Rasulullah lebih lagi dermawan di bulan Ramadan. Nah, ini ajaran agar kita terbiasa untuk kemudian berinfak, sehingga sesuatu yang terbiasa itu berubah menjadi sifat. Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan, orang yang lahir dengan sifat bingkeng, temperamen, itu kalau latihan untuk mengendalikan emosionalnya terus menerus, maka dia terbiasa kemudian menjadi orang tidak emosi lagi. Jadi dengan latihan akan terbiasa terbentuk jadi karakter. Inilah yang kita dididik oleh ibadah puasa. Maka kemudian setelah itu jamaah yang mulia, kita lihatlah di dalam Al-Quran bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang itu dermawan dalam hidupnya. Di awal surah Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa, hudal lil muttaqin, mana wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari rezeki yang kami beri ke mereka itu ada yang mereka infakkan, ada yang mereka keluarkan dari kantong, tidak dikunci. Ada orang kalau masuk wang ke kunci je dengan global baik debit le. Ya right debit bank. Ada orang tak ya debit bank. Ya kai dah mau kunci habis. Ya right debit bank. Ya. Ini jamaah rahimakumullah masih bisa dipahami ayat ini adalah ya mengeluarkan zakat yunfiqun. Ya, tapi ketika kita lihat penjelasan lain di surat Ali Imran 134, ini lebih konkret lagi bahwa itu bukan dalam bentuk zakat saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mana orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kelapangan bahkan dalam kesempitan. Ini kan konkret bahwa orang itu orang dermawan. Bukan saja waktu ada dia mau beri, bahkan lagi susah pun dia mau keluarkan. Ini ciri orang yang bertakwa. Maka kemudian kita diuji setelah puasa itu dengan apa? Di hadapan kita ada ibadah kurban. Ibadah kurban. Ibadah kurban, pendapat jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, adalah hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Artinya apa? Sunat yang sangat ditekankan. Maka disebutkan wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Makruh meninggalkan tidak berkorban bagi yang mampu. Tapi kalau tidak berkorban tidak sampai dosa.
Tapi mazhab Hanafi mengatakan, dan walaupun terjadi khilaf di internal Hanafi, tapi ini mazhab yang dipegang pendapatnya adalah bahwa bagi yang mampu dia setiap tahunnya kalau tidak sedang musafir wajib dia kurban. Kalau enggak kurban dosa. Lalu para ulama ketika membuat kriteria mampu berkurban itu, mazhab Hanafi memang tinggi kriteria mampu. Setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya, dia punya kekayaan sebesar 1 nisab zakat emas. Ini berarti sekarang ini sekitar 85 gram, 30 macam lah, 70 juta. Tapi 3 mazhab lagi yang mengatakan sunnah muakkadah tadi, standarnya kecil. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, ada kekayaan cukup membeli seekor kambing, ini orang mampu. Dan dia hukumnya adalah dianjurkan sangat-sangat untuk berkurban. Maka saya mengatakan bahwa kalau menggunakan barometer standar 3 mazhab ini, terutama tentu mazhab Syafi'i kita, banyak orang masuk kategori mampu berkurban. Tapi sepertinya kalau kita pakai checklist, tanya-tanya, banyak orang yang mampu belum kurban. Memang kita kadang-kadang kalau tanya di kampung ya, "Hei no padumoh na kurban ganyo, hana anda bawa kamu?" Itu di kampung. Padahal kalau kita cek juga ada orang-orang yang mampu juga di situ. Karena kadar mampu tadi. Yang disebut mampu juga, mohon maaf, bukan uang cash di tangan, aset kekayaan. Setelah terpenuhi kebutuhan pokok ada kekayaan, bukan mesti adalah uang cash. Oke. Di kota kadang-kadang mengembirakan. Apa mengembirakan? Pada moh lemoinan 16, 20 pun. Angka besar berbanding kampung. Tapi kalau kita cek lagi di tempat itu, di kota, di kampung itu masih banyak juga orang yang mampu belum berkurban juga. Kenapa banyak? Karena memang di situ banyak penduduk. Satu kampung sekian ribu orang. Sekarang satu kampung saja kan banyak masjid di kita. Ada 2 masjid, ada 3 masjid. Dan rata-rata orang kaya. Rata-rata orang kaya. Nah, maka kalau kita lihat sepertinya ya masih banyak juga orang yang belum ikut berkurban. Padahal kurban ini disyariatkan adalah untuk apa? Wujud syukur kita atas banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Wujud syukurnya dengan apa? Dengan berkurban. Ini hikmah disyariatkan ini. Nah, maka jamaah rahimakumullah, mari kita berkurban sebagai wujud daripada kedermawanan. Tentu kemudian yang diharapkan adalah apa? Permanen kita dalam hidup ini menjadi orang yang dermawan. Maka kita alhamdulillah ya bergerak dari dulu untuk pembangunan rumah ini, pelan-pelan kita sudah sampai sekarang membangun rumah yang ke-6 ya, dengan setiap rumah tadi rata-rata 120 juta ya. Maka alhamdulillah ya, para jamaah yang mulia sudah dapat kita selesaikan dan sudah dapat dinikmati. Dan ini kalau dikerjakan satu orang tidak mudah, tapi kalau sedikit-sedikit kebersamaan, alhamdulillah sekarang gabungan semuanya sudah sekitar juga 600-an juta ya. 600-an juta. Ini angka besar, tapi ketika satu orang 100.000, 200.000, ini kemudian berkumpul menjadi satu kekuatan yang besar dan sangat bermanfaat. Maka oleh karena itu saya tidak baca lagi, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Di antaranya adalah akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Menjadi orang pelit akan menjadi orang yang jauh daripada Allah, jauh dari manusia, dan juga akan jauh daripada surga dan dekat kepada neraka. Mudah-mudahan kita terus dalam hidup ini menjadi orang yang memiliki sifat dermawan, membagi bukan seluruhnya daripada harta kita, tapi bahagian. Bila kita berbanding kepada Nabi Ibrahim yang ayatnya dibaca luar biasa tadi, merdunya dan syahdunya, itu tidak ada apa-apanya kita. Nabi Ibrahim anak satu-satunya yang sudah lama ditunggu, datang perintah Allah, kemudian beliau tunaikan. Kita ini miliar-miliar uang, diminta sedikit saja, kadang-kadang tadi susah keluarnya, minta ampun.
Maka mudah-mudahan dari kisah Ibrahim juga kita dapat mengambil pelajaran dan iktibar untuk kemudian kita selalu menjadi orang yang gemar berinfak, tentu menurut kepada kemampuan kita masing-masing. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.